Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan membacakan pokok-pokok warta jemaat Minggu 10 Januari 2021. 1. Pemberitahuan. Sehubungan dengan diberlakukannya PSBB kembali di daerah ibu kota Jakarta sampai tanggal 17 Januari 2021 oleh pemerintah DKI Jakarta dan berkenan dengan hasil rapat majelis lengkap GKJ Nehemia pada hari Rabu 6 Januari 2021 pukul 9 WIB, maka untuk ibadah minggu ini dilaksanakan secara virtual atau online. Jemaat dapat mengikuti ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. 2. Berita duka cita. Telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga Ibu Dahlia Perangin-Angin, wilayah Ciputat, pada hari Minggu 3 Januari 2021. Jenazah dimakamkan pada hari Minggu 3 Januari 2021 di TPU Kampung Kandang. Dilayani oleh Pendeta Losindo YL Tobing. Majelis dan seluruh jemaat GKJ Nehemia menyampaikan turut berduka cita. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. 3. Katekisasi pranikah, sidi, dan baptis dewasa. Diberitahukan kepada warga jemaat GKJ Nehemia yang hendak melangsungkan pemberkatan nikah kudus pada tahap pertama tahun 2021 diwajibkan mengikuti katekisasi pranikah. A. Katekisasi pranikah akan dimulai pada bulan Februari 2021 setiap hari Sabtu tanggal 5, 12, dan 19. Katekisasi calon peserta dapat mengambil formulir pendaftaran di kantor gereja pada jam kerja. Selanjutnya, formulir yang telah diisi mohon dapat dikembalikan ke kantor gereja dan wajib dilampirkan fotokopi sertifikat, akte kelahiran, baptis kecil, CD, KK, dan KTP. B. Katekisasi CD dilaksanakan setiap hari Jumat dan akan dimulai pada tanggal 5 Februari 2021 pukul 18 WIB. Tempat ruang konsistori 2 dipimpin oleh Pendeta Agus Hendratmo. C. Katekisasi baptis dewasa akan dilaksanakan setiap hari Rabu dan akan dimulai pada tanggal 3 Februari 2021 pukul 18 WIB. Tempat ruang konsistori 2 dipimpin oleh Pendeta Losindo YL Tobing. Katekisan calon peserta CD dan baptis dewasa dapat mengambil formulir pendaftaran di kantor gereja pada jam kerja. Selanjutnya, formulir yang telah diisi mohon dapat dikembalikan ke kantor gereja. Wajib dilampirkan fotokopi sertifikat akte kelahiran, baptis kecil, KK, dan KTP. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.
Tuhan Yesus memberkati. 4. PSP 2 GKJ Nehemia. Panitia PSP 2 GKJ Nehemia menghimbau kepada seluruh jemaat GKJ Nehemia yang rindu untuk memberikan persembahan pembangunan gedung anek dapat memasukkan amplop persembahannya di kotak yang telah disediakan di dalam gereja. 6. Persembahan. Telah diterima persembahan pada ibadah tahun baru Jumat 1 Januari 2021 dan ibadah Minggu 3 Januari 2021 sebagai berikut. Dari kantong kolekte tahun baru 2021 sebesar Rp12.585.000. B. Dari kantong kolekte Minggu 3 Januari 2021 sebesar Rp9.562.000. C. Dari persembahan bulanan dan khusus sebesar Rp25.825.000. 7. Persembahan berupa barang. Majelis GKJ Nehemia menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga jemaat yang menyampaikan persembahan syukurnya berupa 1 buah air purifier merek Philips yang berfungsi mensterilkan ruangan dan dapat membunuh virus maupun bakteri di udara. Semoga persembahan ini dapat membawa berkat bagi jemaat GKJ Nehemia dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 8. Pelayanan firman Tuhan. Pelayanan firman Tuhan dalam ibadah hari ini oleh Bapak Pendeta Agus Hendratmo. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama menghayati ibadah ini dengan tekad untuk bertumbuh atas karunia. Tema ibadah kita hari ini yaitu bertumbuh menjadi terang. Tuhan Yesus Sang Terang, dunia telah datang, membebaskan kita dari kegelapan dosa dan mengendaki agar kita sebagai anak-anaknya bertumbuh menjadi anak-anak terang. Kita ingin terus bertumbuh, memancarkan terang Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, melalui kebenaran dan pelayanan kasih kepada sesama kita. Marilah kita bersama-sama bersujud di hadapan Tuhan melalui ibadah ini. Bapak, Ibu, Saudara dimohon berdiri.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita pada saat ini kita khususkan dengan mengungkapkan votum dan menerima salam dari Tuhan. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang berkarya dalam kehidupan dari waktu ke waktu dengan kasih setia tak terbatas. Amin. 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 Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara semua. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk. Nyanyian pujian. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 10 bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaung, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terberi yang kepadamu diberi, tidaklah itu kau rasa. Penyesalan dosa. Ya Tuhan, kami mengakui sebagai anak-anak-Mu, kami sering berkompromi dan berkawan dengan dunia kegelapan dalam menjalani hidup, dan kurang berani memancarkan terang-Mu yang sudah kami terima untuk terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Ampuni dosa-dosa kami, ya Tuhan. Kami ingin menyatakan penyesalan dosa kami dan memohon pengampunan-Mu melalui nyanyian Kidung Jemaat 144B bait 1. Suara Yesus ku dengar, dan Kidung Persamuan Jawi 53 bait 1. Kapiarsi Gusti nimbali. Suara Yesus ku dengar, hai Mari yang benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku
Kami bersyukur atas anugerah pengampunan-Mu ya Allah. Anugerah pengampunan-Mu memampukan kami untuk menghayati segala karunia-Mu, untuk tetap bertumbuh dalam terang kemuliaan Kristus. Berita anugerah-Mu kami terima sebagaimana tersurat pada Injil Yohanes 8 ayat 12. Demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Bapak, Ibu, Saudara, kami undang berdiri. Syukur dan kemuliaan bagi Tuhan. Segala karunia-Mu kami terima dengan penuh syukur ya Allah. Kasih setia-Mu nyata dalam segala karunia-Mu bagi dunia ini. Dimuliakanlah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami hendak menyatakan puji dan syukur atas beragam karunia-Mu ini melalui nyanyian dari Kidung Jemaat 286 bait 1 dan 2. Bumi dan langit pujilah. Bapak, Ibu, Saudara, kami silakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan melalui doa epiklesi. Mari kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Kudus, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala karunia-Mu dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menerima sabda-Mu hari ini. Sabda-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap hidup bertumbuh, memancarkan terang kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kita terima melalui pembacaan kitab Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kitab Yesaya 60 ayat 1 sampai 6 saya akan membacakan bagi kita semua. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling.
mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan bagi kita semua, dan berbahagia dalam mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita ilustrasi yang menarik. Ada seorang laki-laki yang tersesat di hutan ketika berjalan menuju permukiman terdekat. Hari sudah malam, suasana begitu gelap. Orang itu berhati-hati berjalan untuk menemukan jalan, namun tak kunjung bertemu jalan yang tepat. Bahkan ia sering berputar-putar, Bapak Ibu Saudara, di lokasi yang sama di hutan tersebut. Tak lama kemudian ia melihat cahaya, ia melihat terang di kejauhan. Terang itu ia lihat bergerak sendiri, Bapak Ibu Saudara. Terang apakah itu? Apakah ia sedang melihat hantu? Bapak Ibu Saudara, tidak usah berpikir yang aneh-aneh. Saya sedang menyampaikan cerita ilustrasi, bukan cerita horor. Ternyata terang yang dilihat, yang bergerak sendiri itu dari jauh, terlihat bergerak sendiri, ternyata berasal dari lampu teplok yang dibawa seorang perempuan tua yang menyusuri hutan itu. "Ibu, ibu!" teriak orang yang tersesat itu. "Saya ikut jalan di belakang ibu ya. Saya tersesat dan tidak tahu jalannya." "Oh, silakan nak. Ya, ikut ibu saja. Saya hafal jalan di sini." Tak berapa lama kemudian, Bapak Ibu Saudara, perempuan tua dan laki-laki yang tersesat itu sampai ke permukiman terdekat. "Terima kasih ya ibu. Ibu telah membantu saya. Saya akan cari tempat penginapan terdekat." Namun ketika ia mengatakan itu dan ia menatap wajah sang ibu, ia menjadi heran. "Ibu, apakah ibu buta?" tanya laki-laki itu dengan penuh keheranan. "Iya nak, saya buta sejak remaja. Namun saya hafal jalan di hutan
yang kita lewati tadi? Jawab ibu tua itu, kalau ibu buta, mengapa ibu membawa lampu teplok? Bukankah ibu tidak membutuhkan lampu teplok itu? Mendengar pertanyaan laki-laki ini, sang ibu segera menjawab, "Iya nak, saya membawa lampu teplok ini memang bukan untuk ibu, tetapi untuk orang-orang yang tersesat di hutan. Ada banyak orang yang tersesat di hutan ini. Kalau mereka bisa melihat terang dari lampu teplok yang ibu bawa, mereka bisa mengikuti ibu dan keluar dari hutan dengan selamat." Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibu tua dalam cerita tadi bukan hantu ya, bukan juga peri yang jahat, melainkan justru penolong yang baik. Melalui terang lampu teplok yang dibawanya, ia bisa menyelamatkan banyak orang yang sedang tersesat di hutan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa konteks firman Tuhan yang kita terima melalui kitab Yesaya 60 ini? Situasi yang terjadi saat itu, umat Israel secara bertahap mulai kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem. Yerusalem sedikit demi sedikit, pelan-pelan dan bertahap mulai kembali dihuni oleh orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan Babel. Tentu Bapak Ibu Saudara, kita bisa membayangkan situasi sosial dan psikologis yang dialami oleh umat Israel pada waktu itu. Mereka baru saja mengalami beragam penderitaan dalam pembuangan di Babel. Mereka kembali ke Yerusalem bukan sebagai bangsa dan umat pemenang, melainkan bangsa dan umat yang terluka atas segala penderitaan, penghinaan, dan pengalaman buruk selama pembuangan di Babel. Identitas dan harga diri mereka sebagai bangsa dan umat sudah tercabik-cabik Bapak Ibu selama masa pembuangan kurang lebih 50 tahun lamanya. Ketika kini mereka bisa pulang kembali ke Yerusalem, bagaimana mereka harus bersikap? Opsi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya sebut opsi orang-orang redup, the gloomy. Mereka tetap berlarut-larut dalam keterlukaan mereka dan kehilangan semangat untuk membangun kembali hidup mereka. Semua yang saya miliki sudah habis. Keluarga yang kucintai sudah meninggal di Babel. Untuk apa lagi aku hidup di Yerusalem? Kehendak mereka untuk hidup telah redup. Inilah sebabnya saya sebut sebagai opsi orang-orang redup. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, opsi yang kedua saya sebut opsi orang-orang benderang, the signer. Mereka tidak mau berlarut-larut dikalahkan oleh situasi buruk yang menimpa mereka.
semangat mereka tidak redup. Mereka tetap mempertahankan terang mereka agar tetap bernyala. Mereka menghadapi dan memakai situasi baru yang ada ini sebagai kesempatan untuk membangun kembali kehidupan mereka, menata ulang, meresolusikan hidup mereka pasca pembuangan agar menjadi lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi Tuhan, opsi 2 inilah yang menjadi pesan penting di kitab Yesaya 60 ini. Umat yang kembali ke Yerusalem dipanggil oleh Allah untuk tetap bertumbuh menjadi terang pasca pembuangan Babel. Itulah sebabnya di ayat 1 kita membaca, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalimat terangmu datang menunjuk pada Tuhan sendiri yang datang untuk menyertai dan memampukan umat bangkit dari keterpurukan dan bertumbuh menjadi terang. Ajakan untuk bangkit dari keterpurukan ini, Bapak, Ibu, Saudara, disertai dengan janji Allah. Yerusalem atau Sion akan menjadi sebuah tempat yang terberkati dan dikagumi banyak orang. Banyak orang dari segala bangsa, termasuk umat Israel sendiri yang masih tersebar, akan berduyun-duyun berdatangan ke Yerusalem untuk mengalami kemuliaan Allah dan menerima berkat Allah. Umat Israel kembali akan menjadi umat yang terberkati dan menjadi berkat bagi bangsa lain. Yerusalem dan umatnya bagaikan magnet yang memancarkan daya tarik bagi orang-orang lain untuk mendekat padanya. Terangnya yang tetap bersinar akan menumbuhkan daya tarik dan daya pikat bagi orang-orang lain, karena terangnya membawa berkat dan keselamatan bagi orang-orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan, seorang pastor Katolik kelahiran Belanda namanya Henry Nouwen pernah menulis buku berjudul The Wounded Healer, The Wounded Healer, penyembuh yang terluka. Allah bisa saja mengutus kita untuk terlibat dalam karyanya, bukan hanya saat kita kuat dan sehat, tetapi juga saat kita sakit, menderita, dan terluka. Disinilah kita menjadi penyembuh yang terluka. Kita terluka, namun kita tetap menjadi penyembuh. Sebagai penyembuh yang terluka, kita merawat luka-luka kita sendiri, tetapi juga siap untuk merawat luka-luka orang lain. Pengalaman keterlukaan kita, apapun itu, tidak hanya terbatas luka fisik, tetapi juga psikis dan bahkan spiritual, tetap dipakai sebagai kesempatan untuk membawa berkat
tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi sesama. Mungkinkah Bapak Ibu Saudara menjadi penyembuh yang terluka? Sangat mungkin. Saya akan memberikan satu contoh pengalaman kami, baik secara pribadi maupun dengan jemaat ketika menjenguk jemaat yang sedang sakit. Tentu Bapak Ibu Saudara, kunjungan pastoral kami bagi jemaat yang sakit bertujuan untuk memberikan dukungan iman agar yang sakit dikuatkan. Namun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, seringkali yang terjadi adalah proses dua arah. Kesaksian iman yang sakit yang kami dengar, kesaksiannya saat bergumul dalam menghadapi penyakit, ternyata juga menguatkan iman kami yang datang berkunjung. Baik saya sebagai pendeta, majelis atau jemaat lain yang bersama-sama dengan kami waktu itu mengunjungi yang sakit. Kami dapat menyaksikan teladan yang nyata dari seseorang yang tetap kuat dalam imannya, tidak hanya saat sehat tetapi juga saat sakit. Jemaat kita yang sakit itu telah menjadi penyembuh yang terluka. Dia terluka, dia sakit, tetapi dia menjadi penyembuh yang terluka bagi kami yang bisa merasakan kekuatan iman yang juga menguatkan kami. Dalam penderitaannya, ia tetap membawa berkat dan memancarkan terang Allah bagi mereka yang mengunjunginya dan mendengar kesaksiannya. Nenek tua buta yang membawa lampu teplok juga menjadi penyembuh yang terluka. Kondisi kebutaannya tidak menjadikan halangan baginya untuk membawa terang bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini kita pun diajak untuk bisa tetap bertumbuh menjadi terang. Pandemi Bapak Ibu Saudara telah membuat kita semua terluka, fisik, psikis, spiritual. Namun demikian, kita masih bisa memilih opsi kedua, opsi orang-orang benderang, the signer, bukan opsi orang-orang redup, the gloomy. Luka-luka kita pakai menjadi sumber kesembuhan, tidak hanya bagi diri sendiri, bahkan bisa menjadi sumber kesembuhan bagi sesama kita. Kita tidak ingin kalah, dan terang kita menjadi redup karena penderitaan hidup atau karena pandemi ini. Kita tetap bisa menjadi penyembuh walau kita terluka, karena Allah sendiri yang akan memampukan kita bertumbuh dalam terang-Nya. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara dimohon berdiri. Pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan dalam persaudaraan iman dengan umat Tuhan di segala abad, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat yang dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Doa syafaat akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama.
Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami di hadapan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, persembahan yang dikumpulkan oleh masing-masing keluarga mohon dimasukkan dalam amplop dan direkatkan untuk selanjutnya diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat ditransfer ke rekening GKJ Nehemia di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah. Nomor rekening 101 008 1049 106. Nama akun Gereja Kristen Jawa Nehemia. Jika ada kesulitan dengan transfer, Bapak, Ibu, Saudara dapat menghubungi Majelis GKJ Nehemia. Doa persembahan silahkan nanti dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang berdiri. Nyanyian pengutusan. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita wujudkan kesediaan kita diutus Tuhan dengan menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Jemaat 322 bait pertama dan 2. Setelah kita menerima berkat Tuhan, kita akan menyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 322 bait 4, Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka, dan Bapa di sorga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita menerima tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus yang bertumbuh menjadi terang. Mampukanlah kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Dia kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara semuanya damai sejahtera. Amin. Tenaga dan kuat kerja yang ku buat kepunyaannya, dengan rendah hati hendak ku hormati Yang Maha Esa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ibadah keluarga telah selesai. Bapak, Ibu, Saudara silahkan duduk kembali dan mengambil waktu untuk saat teduh. Majelis Gereja Kristen Jawa Nehemia mengucapkan selamat hari Minggu, selamat bertumbuh menjadi terang dan tetap mematuhi protokol kesehatan walau kita kembali ibadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita dan keluarga kita. Amin.